Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Ancaman munculnya klaster baru pada libur panjang akhir Oktober kembali menghantui masyarakat. Lantas bagaimana upaya pemerintah di daerah mencegah hal tersebut? Apa langkah efektif yang harus dilakukan agar kemunculan kasus COVID saat libur panjang bisa ditekan? Kami akan membahasnya bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Afi. Mas Ganjar, tadi baru saja kami mendengarkan laporan dari rekan kami di Stasiun Senen, ada lonjakan penumpang yang akan mudik atau pulang kampung, terutama ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Bagaimana Anda merespon ini? Ini berkaitan dengan libur panjang pada pekan depan. Ya, Senin kemarin kami sudah bicara dengan Polda, lalu kemarin kita sudah rapat bersama dengan Menko Polhukam, Pak Mendagri, terus kemudian BNPB ya, semuanya udah kita bicara Menhub, di mana ada titik-titik yang harus kita kontrol dan kita sepakat di tempat-tempat transportasi seperti stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, kita akan lakukan random test nantinya dan kita mencoba tetap harus memfasilitasi. Namun Mbak, kami yang dari Jawa Tengah ini menyampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada, boleh dong kita tidak usah mudik begitu ya. Mungkin tidak mudik ini akan bisa memberikan kelegaan bersama keluarga di tempat masing-masing. Tapi toh kalau kemudian tidak bisa dan harus mudik, tolong protokol kesehatan dilakukan karena kami akan menyiapkan itu. Dan Senin kemarin kita sudah rapat dengan Dirlantas, kita siapkan transportasinya, kami sudah sampaikan pada kawan-kawan bupati untuk menyiapkan daerah masing-masing menjaga seperti pengalaman pada saat mudik lebaran kemarin. Maka kita gerakan lagi yang kita sebut Joko Tonggo, menjaga tetangga, dan dari sisi sarana kesehatannya semua sekarang siaga Mbak. Gitu ceritanya. Baik, Mas Ganjar, saya harus jeda terlebih dahulu. Kita lanjutkan wawancara ini, terutama tadi yang sempat disebut oleh Mendagri adalah antisipasi di tempat wisata agar tidak terjadi kerumunan. Apakah ada larangan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu? Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi. Baik, saya akan kembali menyapa Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo, masih bersama kami. Ya. Ya, halo. Ya. Baik, Mas Ganjar, tadi sempat disampaikan oleh Mendagri, salah satu yang diantisipasi adalah kerumunan yang terjadi di tempat wisata. Seperti apa antisipasi lebih jauhnya dari pihak pemerintah daerah? Apakah ada larangan atau pembatasan lebih jauh untuk pergi ke tempat-tempat tertentu? Ada dua tempat sebenarnya yang kita pelototin ya, yang kita awasin. Yang pertama adalah tempat-tempat pariwisata, yang kedua adalah hotel, Mbak. Karena hotel di Jawa Tengah ini lagi penuh ini. Sehingga para pemudik rupanya sudah mengkasling hotel-hotel itu, sudah pesan. Maka kita minta pada PHRI, pada pengelola, ayo dong pakai HEPA filter, pakai UV, jendelanya kalau perlu dibuka, tapi hati-hati kalau tempatnya tinggi, jangan sampai ada orang lompat. Maka kita ingetin semuanya. Termasuk kemudian tempat-tempat pariwisata. Kalau tempat pariwisata, Mbak, kalau di Jawa Tengah udah kita latih sebenarnya pembatasan-pembatasannya. Maka kami akan lakukan patroli. Kawan-kawan dari kabupaten kota, dinas pariwisata kami, semuanya sudah berkomunikasi untuk ayo kita siapkan hasil latihan kemarin, kita review kekurangannya apa, peralatannya seperti apa. Dan mohon maaf kepada para pengunjung, nanti kami akan sangat berdisiplin. Jadi kalau kami teriaknya agak keras, itu berarti ada yang melanggar. Maka kita minta bantuan lah dari masyarakat untuk saling menjaga diri. Kalau bisa kelompoknya per keluarga, kalau bisa ya. Jadi usahakan itu betul-betul per keluarga sehingga kita bisa menjaga jarak sosial kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi alert di individu, di kelompok, di keluarga itu menjadi penting. Termasuk kalau mau jajan ke resto dan sebagainya. Karena restoran, warung semua sudah kita minta agar mereka selalu menjaga jarak. Kalau enggak nanti ya akan ketemu dengan patroli kami. Jadi mari kita sama-sama saling menjaga sehingga adaptasi kebiasaan baru bisa kita praktekkan di libur panjang besok gitu. Syukur kalau panjenengan semuanya tidak mudik begitu. Kami akan tentu berbahagia dan ada. Tetap himbauannya adalah syukur tidak mudik. Tapi satu sisi kalau tadi Mas Ganjar mengatakan bahwa hotel juga dirasa okupasinya mulai penuh, berarti ada ekonomi, ada potensi ekonomi di masyarakat terutama di Jawa Tengah. Bagaimana dengan antisipasi ketika yang warga dari luar yang masuk, apakah harus kemudian mereka membawa surat tertentu sebagai syarat menunjukkan kalau mereka sehat untuk masuk ke wilayah Anda? Tidak.
Tidak, Mbak. Ini sudah bulan ke-8 ya kita menangani COVID ya. Saya kira kita akan melakukan operasi justisi, tapi sudah tidak lagi pakai gitu. Maksud saya, sudah saatnya kita membangun kesadaran. Lebih dari itu adalah kena operasi justisi. Kalau kita menganjurkan, saya khawatir nanti ada orang yang berbisnis di sini. Ya udahlah, tak buatin surat, bener apa nggak penting. Itu jauh lebih berbahaya. Maka kita butuh membangun kesadaran. Saya orang yang optimis saja sih. Masyarakat bisa dipercaya, masyarakat akan punya kesadaran itu, dan belajar 8 bulan saya kira sudah cukup lah ya. Belajar 8 bulan itu kalau pasca sarjana, udah nulis tesis itu Mbak, artinya sudah mau lulus begitu ya. Maksud saya kita harus berani untuk naik kelas ke sana dan membangun kesadaran kolektif untuk itu. Dan caranya bagaimana? Operasi justisi kami yang dibantu oleh Polda, dibantu oleh Kodam, ya, Satpol PP bergerak, tokoh agama, tokoh masyarakat terlibat, ini sudah cukup membantu. Jadi kami tidak mensyaratkan itu sampai hari ini. Oke, terakhir Mas Ganjar, baik kita ucapkan terima kasih atas waktu dan keterangannya Mas Ganjar Pranowo. Kita harapkan memang tidak terjadi lonjakan penularan COVID di daerah Anda. Terima kasih atas waktunya.